Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rini Mustika Sari. Saya angkatan 16 dari kelompok 4 dengan nomor daftar hadir 37. Di sini saya akan mempresentasikan learning journal saya tentang anti korupsi. Di sini saya tampilkan mind map anti korupsi yang telah saya buat. Ini terdiri atas beberapa pokok bahasan. Yang pertama ada definisi, kemudian ciri-ciri korupsi, penyebab korupsi, pencegahan korupsi, selanjutnya unsur tindak pidana korupsi, jenis korupsi, nilai dasar anti korupsi, dan terakhir tentang peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang korupsi. Pertama-tama definisi korupsi. Korupsi secara bahasa yaitu corruptio, yang artinya kerusakan, kebobrokan, dan kebusukan. Ini berasal dari bahasa Latin. Secara singkat, korupsi sering dikatakan sebagai kejahatan yang luar biasa. Salah satu alasannya adalah karena dampaknya yang luar biasa menyebabkan kerusakan, baik dalam ruang lingkup pribadi, keluarga, masyarakat, dan kehidupan yang lebih luas. Sedangkan tindak pidana menurut Simons yaitu tindakan melawan hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum. Poin selanjutnya yaitu ciri-ciri korupsi. Yang pertama, dilakukan oleh lebih dari satu orang, kemudian merahasiakan motif atau ada keuntungan yang diraih. Yang ketiga, berhubungan dengan kekuasaan atau kewenangan tertentu. Selanjutnya, berlindung di balik pembenaran hukum, melanggar kaedah kejujuran dan norma hukum, dan terakhir mengkhianati kepercayaan. Biasanya ada penyebab-penyebab yang menyebabkan terjadinya tindak pidana korupsi. Di antara lain, yang pertama, penegakan hukum kita yang tidak konsisten. Yang kedua, penyalahgunaan kekuasaan atau kewenangan, langkanya lingkungan anti korup, rendahnya pendapatan penyelenggara negara, kemiskinan atau keserakahan, keuntungan korupsi lebih besar daripada kerugian ketika ditangkap. Selanjutnya, pemberian imbalan jasa. Yang kedelapan, gagalnya pendidikan agama dan etika. Sedangkan menurut Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia, penyebab korupsi diantaranya yang pertama aspek individu pelaku korupsi, yang kedua aspek organisasi, yang ketiga aspek masyarakat tempat individu dan organisasi berada, dan yang terakhir sistem yang buruk. Poin berikutnya tentang bagaimana kita dapat mencegah korupsi. Yang pertama, kita harus memperbaiki sistem, yaitu dengan peraturan perundangan, reformasi birokrasi, menegakkan etika profesi dan tata tertib lembaga, dan terakhir penerapan prinsip good governance. Yang kedua, dengan perbaikan manusianya. Yang pertama, dengan memperbaiki moral, kemudian meningkatkan kesadaran hukum, dan terakhir mengentaskan kemiskinan. Selanjutnya, unsur-unsur tindak pidana korupsi. Yang pertama ada unsur subjektif. Ini termasuk di dalamnya setiap orang, penyelenggara negara, pegawai negeri, dan korporasi. Yang kedua ada unsur objektif, yaitu janji, kesempatan, kemudahan, kekayaan milik negara. Untuk jenis-jenis korupsi ini terbagi atas 7. Yang pertama kerugian uang negara, yang kedua suap menyuap, yang ketiga penggelapan dana jabatan, keempat pemerasan, yang kelima perbuatan curang, yang keenam benturan kepentingan dalam pengadaan, dan yang terakhir gratifikasi. Agar kita semua terhindar dari korupsi, kita harus memiliki nilai-nilai dasar anti korupsi seperti jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, dan juga adil. Untuk poin terakhir saya tampilkan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang korupsi. Sebenarnya ada banyak, saya tampilkan sedikit di sini. Di antaranya Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 5 Ayat 1 dan Pasal 20 Ayat 1. Bisa dilihat sendiri pada gambar. Mungkin itu saja sedikit penjelasan dan penjabaran saya tentang nilai anti korupsi. Semoga kita semua terhindar dari perilaku kecurangan korupsi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.